Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ loh duduknya, masa di situ? Gak nampak nanti. Sini ya. Situ kan mana? Baru. Udah usah start recording tuh. Udah. Kita nggak lama tuh. 30 menit. 10 menit aja. Recordnya kan terbaca sih. Mana ini? Ini apa sih keluar-keluar ini? Usah jago main komputer sih. Tak usah. Saya tuh nyari gitu. Nanti kamu lah saya bilang. Usah lah. Kayaknya saya hapus. Kemarin dia terakhir sampai di teks apa ya? Tahap Posisi ya? eksposisi. Satu sampai pukul 12.15. Tahap. Malah start sampai ini 30 menit lah start sampai ini 30 menit. Berarti kamu sendirian lah di sini ya, di pondok ya? Enggak, Rami yang lain. Kenapa? Kasian ada. Kelas 10 nya maksud saya. Iya sendiri. Tapi kelas yang lain ada kan? Kenapa nggak pulang, rumahmu di mana? Pakam. Dekat. Males. Nggak enak pulang. Nanti bilangin aku. Nggak usah main lah. Nggak bisa. Solusinya nggak pulang biar nggak main. Sebenarnya eksposisi kita udah rampung sih. Lo minggu depan ujian tak? Minggu depan ujian enggak? Enggak. Oh minggu depan lagi? Jadi apa? Praktek. Oh, praktek itu nanti ya, itu pas udah mau dekat ini. Cuman saya yang baca buku itu sebenarnya untuk nilai ulangan harian. Cuman kalau misalnya nanti nggak ada waktu untuk praktik, karena kalau tiba-tiba kan daring lagi apa, itu saya ambil jadi nilai praktek. Oh gitu. Oke lah, kita masuk teks baru aja. Berarti. Kemarin kayaknya sudah rampung sih. Siapa yang merasa? Kamu lah. Ikut saya terus. Tengoklah itu lah. Ya, jadi kan berbicara mengenai teks anekdot. Easy. Nah, teks anekdot ini adalah jenis teks yang bercerita tentang cerita lucu sebenarnya. Ini ceritanya itu sebenarnya lucu, tapi bukan sekedar lucu. Kalau yang sekedar lucu kan namanya humor. Nah, tapi di sini dia humornya itu yang mengandung sindiran. Contoh. Itu dia. Dan tokohnya itu syaratnya kalau si anekdot biasanya tokoh
nyata atau tokoh nyata. Lucu plus ada sindirannya. Nah, format strukturnya ada Itu orientasi. maksudnya bukan humor kan? Bukan humor, cuman nggak sekedar humor, tapi dalam humornya itu ada pesan. Jadi sindirannya itu berisi pesan. Ada pesan yang mau disampaikan. Strukturnya itu ada orientasi, kan? Terus ada krisis, reaksi, kode. Orientasi itu tahap pengenalan ya kan, latar atau backgroundnya si tokoh dalam anekdot. Lalu krisis itu di sini tingkat kelucuan ya. Jadi tahap lucunya itu di sini misalnya berupa masalah yang menyebabkan kelucuan. Misalnya itu lucu gitu. Atau bisa bentuknya pertanyaan. Reaksinya ini respon soal masalahnya. Sama yang disindir. Maksudnya gini, dia nanti tinggal lihat jenis teksnya ya berapa. Lalu kode ini adalah pesannya. Gitu. Oke. Contohnya gini, coba lihat di halaman, coba buka bukumu. Yang lebih jelas. Nah ini beda antara humor dengan anekdot. Lihatlah di halaman 85. Yang lain juga ya, ada buka yang video di halaman 85. Oke. Nah, di halaman 85 itu kan ada katanya membandingkan anekdot dengan humor. Humor tuh seperti puisi nih. Bacalah puisinya, Surat Cinta, Tukang Buah dan Tukang Sayur. Katanya. Wajahmu memang manggis, sifatmu melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak nafasku, katanya kan. Hatiku anggur lebur. Nah itu kan dia sekedar lucu sih. Ini delima dalam hidupku. Memang salahku, jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu, katanya. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik, semangka kau bahagia dengan pria lain, Sawonara. Ini Sindiran ya? Enggak, ini cerita lucu aja, lucu gitu kan. Atau seperti yang ini ya, yang halaman 87. Ini kan humor juga. Halo, dengan siapa? Dengan Bapak Anwar. Oh Bapak, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah bau banget, gimana caranya kerja Pak? Katanya kayak gitu. Nah, itu humor. Kalau yang anekdot itu seperti halaman 88. Coba yang lain juga ya, halaman 88. Nah ini profesi anak-anak penjual kue. Kan ada presiden tuh datang ke tempat ibu penjual kue. Nah itu orientasi. Baru nih krisisnya. Oh ini masih orientasi sampai 30 tahun. Sampai ibu tua pun masih orientasi. Pak presidennya bilang, sudah berapa lama jualan kue? Ibunya bilang, sudah 30 tahun. Pak presiden itu terus bilang, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Oh anak saya 4. Yang 1 di KPK, 2 di Polda, 3 Kejaksaan, 4 DPR. Jadi mereka sibuk sekali Pak, katanya. Pak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lah, berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah, katanya gitu. Bapak Presiden, apa jabatan anak di Polda, KPK dan Kejaksaan dan DPR? Sama, jualan kue juga, katanya gitu. Itu kan nyindir sebenarnya. Nyindir kalau saat bahwasanya jarang ada PNS itu yang nggak korupsi kalau dia kaya, gitu kan? Karena kan bilang kan, ibu ini hebat kali ya nggak korupsi. Karena kalau anaknya itu ada di Polda, KPK, Kejaksaan, masa ada mamanya jual kue lagi, gitu kan? Padahal sebenarnya nyindir ibu ini. Nggak, cerita ini kan menyindir pembaca aslinya, menyindir si tukang koruptor tadi gitu. Jadi kayaknya ngasih pesan ke kita kalau bahwasanya nggak mungkin lah kalau misalnya ada PNS itu kan sebenarnya gajinya nggak itu besar kali gitu.
yang bisa hidup sejahtera kalau dia nggak korupsi gitu. Pada faktanya kan sekarang gitu, kalau udah di Polda, KPK, Kejaksaan atau DPR kan pasti kaya raya gitu. Nah, itu sindiran sebenarnya. Nih coba cerita 3 juga ada. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget, ternyata salah satu menunya adalah masakan gudeg Jogja katanya. Saya penasaran, maka langsung saya pesan 1 porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Jogja yang asli. Karena penasaran, saya bertanya, katanya, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini enak, katanya, dibandingkan dengan tempat aslinya? Oh, itu nangkanya, Mas, katanya. Di Jogja kami pakai nangka lokal. Kan pakai nangka lokal, kalau kami di sini pakai nangka impor. Terus dia bilang, emang nangkanya impor dari mana? Dari Jogja, Mas. Ini kan nyindir gini, kadang-kadang orang itu sering sok pede gitu dengan barang branded. Kayak kita lah misalnya beli jaket di mall branded harga 1 juta gitu kan, kepedean. Padahal kayak negara Amerika atau Korea atau Prancis yang penyedia baju model terbaik itu, dia ngambil bahan dan model itu dari Indonesia. Kayak di daerah Sragen sama di dekat daerah Jawa Timur sana ada itu daerah kota yang penghasil sepatu kulit sama jaket kulit yang itu diekspor ke seluruh dunia dari Indonesia gitu. Jadi orang itu cuman sampai ke sana tuh cuman di setel sedikit, tambah aksesoris, dikasih cap, udah lah jadi branding, misalnya jadi merek Adidas gitu kan. Padahal bahannya dari Indonesia. Iya, padahal semua bahan dasar, terus ya udah jadi jaket sih. Mereka paling tinggal nambah-nambah desain sedikit aja gitu. Nah gitu, jadi kadang-kadang kita sering foto-foto gitu kan, menunjukkan kita pakai barang branded, tas branded, padahal ini dari Amerika, misalnya dari Singapura, dari Paris gitu, padahal aslinya juga dari Indonesia gitu barang tadi gitu. Kan indir, ya, sebenarnya cerita ini indir sama orang yang suka-suka memamerkan barang branded, padahal dia nggak tahu asal barang branded itu juga dari Indonesia gitu. Cuman masalah ada brand dan nggak brandnya aja gitu. Kayak barang-barang di mall aja lah, kaos yang mungkin harganya murah ya sebenarnya kalau kita beli di Citytex kan, cuman dia dikasih branded, misalnya entah branded apa gitu, jadi mahal, Supreme gitu kan, dia jadi mahal, padahal sama aja ya, sama-sama kaos, nggak ada emasnya di dalam bajunya gitu kan, gitu. Itu namanya anekdot. Jadi anekdot itu kalau misalnya kita lihat dari strukturnya, tadi dari Bapak Presiden sampai Ibu Tua itu jelaskan anak-anaknya kerja di mana, itu masih orientasi. Terus waktu Bapak Presidennya bilang meskipun hanya jualan kue, nah itu udah krisis. Baru yang respon Ibu itu tadi adalah sama-sama jualan kue, itu reaksi. Baru penutupnya itu pelajaran. Apa yang bisa kita ambil? Kadang-kadang pelajarannya emang nggak dituliskan karena dia biasanya tersirat. Krisis itu masalahnya. Iya, masalah atau pertanyaannya kan berupa pertanyaan dia biasanya. Baru responnya kan, Ibu tadi kan merespon nih jawabnya, oh iya sama, anak saya jualan kue juga katanya gitu. Nah baru kodenya kan ada. Sama juga kayak nangka impor tadi. Oh nangkanya Mas dari Jogja, nangka lokal, kalau kami impor dari mana? Dari itu kan reaksi juga dari Jogja Mas katanya. Kalau kita lihat perbandingannya itu bisa kita lihat di halaman 86. Ya, coba yang lain juga yang di video buka bukunya di halaman 86. Nah, di situ ada tabel yang bagian bawah. Kalau aspek anekdot dengan humor surat cinta, ini maksudnya perbedaan si anekdot dengan humor tadi gitu kan. Kalau ide cerita dia peristiwanya nyata, kalau anekdot, kalau humor dia rekaan, lucu-lucu gitu aja. Terus nyata itu maksudnya gini, bukan berarti cerita ini semuanya benar-benar ada, tapi berdasarkan sindiran peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata. Terus masalahnya terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, misalnya seperti pejabat, pemerintah, petinggi negara, dosen gitu kan. Terus masalah kehidupannya sehari-hari atau umum kalau dia dongeng atau humor. Sementara kalau fungsi komunikasinya dia menyampaikan secara halus, sementara kalau humor dia cuma menghibur. Itulah bedanya. Intinya kalau humor itu sekedar ya lucu gitu, sekedar ketawa orang udah sampai di situ aja. Tapi kalau anekdot belum anekdot namanya kalau belum ada sindiran dan pesan yang mau disampaikan. Gitulah kurang lebih.
Kamu dari SMP Ulanua juga kemana? Iya. Coba baca yang cerita 4 halaman 89. Sebuah mobil ambulan yang mengangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan karena bannya bocor. Ketika sedang mengganti ban, si sopir tak sengaja menendang keempat bautnya hingga masuk selokan. Dengan panik si sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang ban kalau baut hilang?" Mendengar teriakan itu, salah seorang pasien gila meletuk, "Bang, copotin aja tuh satu baut dari masing-masing 3 roda lainnya, terus pasang ke bannya. Jadi masing-masing ban dapat 3 baut. Ntar kalau ada toko baut tinggal beli 4 baut." Mendengar usul pasien gila tersebut, si sopir langsung lega. "Pinter juga loh, tapi kenapa lo masuk rumah sakit jiwa sih?" Pasien itu menjawab, "Hello, please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo." Nyindir kan? Itu namanya anekdot. Dia nyindir gitu. Nyindir kalau ini power. Nggak nyindir, bahwasanya kadang-kadang orang-orang sering ini, orang-orang waras itu kadang lebih gila kelakuannya daripada orang gila yang asli gitu. Misalnya kan kayak ada orang membunuh keluarganya sendiri, nah itu sebenarnya kan nyindir gitu. Nyindir sebenarnya bahwasanya banyak orang-orang yang aslinya waras tapi lebih gila tindakannya daripada orang gila gitu. Ntar ya. Nah, kalau untuk data atau pokok-pokok yang mau dibahas itu bisa dilihat di halaman 83. Jadi kalau misalnya kita baca teks anekdot, cara menganalisisnya itu ada di halaman 83. Pertama, kalau baca anekdot lihat dulu masalah yang dibahas, topiknya apa gitu kan. Terus apa yang buat lucu, unsur humornya apa, baru pesan yang mau disampaikan gitu. Ini ada di ini ya, halaman 81. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. "Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri," katanya. "Ah, begitu saja kok diperhatikan sih, Ton." "Ya, Udin tahu sebabnya," katanya. "Barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri." "Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat," katanya. "Loh, apa hubungannya?" katanya. "Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain." Karena kan biasanya orang kalau dosen-dosen di UI yang ilmu politik itu rata-rata pejabat negara ini yang ilmu politik UI itu. Jadi dia mungkin dari DPR, dia mungkin juga menteri, dia ngajar lah di universitas jadi dosen. Rata-rata mereka ngajarnya di ilmu politik. Terus mereka kalau ngajar itu duduk. Terus kalau nggak mau berdiri ya takut diduduki orang lain. Artinya sering kan para pejabat ini mempertahankan kekuasaan itu turun-temurun gitu, atau dalam periode yang lama.
Harusnya kan kalau DPR itu maksimal periodenya 5 tahun. Nanti dia sampai 10 tahun, 15 tahun dia aja gitu. Dengan cara apa? Dengan cara korup lah, bayar nepotisme, sogok ke sana ke sini supaya dia tetap di jabatan itu, nggak tukar-tukar, nggak diisi sama orang lain gitu. Makanya dibilangnya kan, ngapain dia takut berdiri, dia takut kursinya diduduki orang lain. Jadi masalah yang dibahas itu dosen yang merangkap jadi pejabat. Terus kalimat penutup anekdotnya itu jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya ternyata karena dia berdiri takut kursinya diambil orang. Kritiknya adalah pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Jadi pakai haus kekuasaan itu. Kayak masa si Soeharto. Soeharto itu kan 33 tahun memerintah sampai di Demon dia baru turun dari kursi presiden. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba sekarang kamu baca pribadi, tes nih yang di video juga ya, halaman 82, cara kedelai membaca buku. Terus apa nanti saya tanya bentar lagi, 5 menit saya kasih waktu baca, nanti saya tanya masalah apa, terus lucunya di mana, terus pesan apa yang disampaikan. Untuk yang contoh 2, cara kedelai membaca buku itu. Coba baca. Apa sih? Tuh cari yang di tabel, masalahnya apa yang dibahas, apa yang buat dia lucu, terus apa yang disampaikan dia, kritiknya atau pesannya. Masalah apa coba yang dibahas di situ? Masalah hewan disuruh membaca buku. Nah, terus apa yang lucu di situ? Ya lucu lah, hewan disuruh membaca buku. Nah, maksudnya di sini dia kan bisa terakhirnya balik-balik dan buku itu kan, tapi ternyata bukan untuk baca tapi untuk cari makanan. Ya. Terus apa ya pesan yang mau disampaikan ya? Ya
sama kayak kedelai gitu kan. Keledai. Keledai, kok kedelai Pak, keledai. Iya, sama dengan keledai gitu kan. Jadi dia intinya kalau kita baca buku tuh jangan balik-balik, kan ada orang gitu ya baca Iya. buku itu kesannya baca gitu, padahal dia nggak paham apa yang dibaca gitu. Nah, itulah dia. Jadi itu bentuk anekdot sebenarnya, yang ada pesan-pesan di dalamnya. Terus di dalam anekdot ini dia punya namanya makna idiomatis. Misalnya kayak di halaman 90, coba buka tabel. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kemarin kan eksposisi kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang sifatnya kiasan. Sementara kalau di anekdot karena termasuk teks narasi, nah kita boleh menggunakan kata-kata yang nilainya kiasan. Seperti kursi tadi artinya jabatan, takut kursinya diambil orang atau takut jabatan direbut orang lain. Atau misalnya kayak istilah tadi apa nih? Nah nih, jadi kalau kita sudah membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai. Keledai bukan katanya. Kata Nasruddin dengan yang serius. Nah itu kan sebenarnya seperti kalimat peribahasa. Itu juga tergolong ke dalam makna idiomatis. Pokoknya idiomatis itu yang terkait dengan peribahasa, gabungan kata bermakna kiasan, atau pepatah juga termasuk makna idiom. Jadi kalau ada itu, berarti itu salah satu konten bahasa dari teks anekdot. Jadi dia mengandung kalimat retoris yang unsur kebahasaannya menggunakan peristiwa masa lalu. Retoris itu kalimat yang kayak nanya sama kita, tapi jawabannya udah jelas. Misalnya, bolehkah kita meninggalkan sholat? Atau bolehkah kita membuang sampah sembarangan? Ya pasti, jawabannya kan pasti enggak gitu. Nah, itu retoris. Jadi dia nanya itu sebenarnya cuman niatnya nyindir gitu, bukan untuk dijawab. Karena jawabannya sudah jelas. Terus menggunakan konjungsi hubungan waktu, halaman 96. Kita balik. Nomor 3, menggunakan konjungsi menyatakan hubungan waktu seperti akhirnya, lalu, setelah itu, kemudian, ketika. Nah, terus dia menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini kata kerja aktif maksudnya, yang imbuhannya aktif. Apa kemarin contoh imbuhan aktif? Coba buat satu kalimat aktif. Kalau saya mencuci pakaian, aktif atau pasif? Saya mencuci Pakaian. Kalimatnya aktif atau pasif? Aktif. bisa dibalik ya. Kalau di aktif itu imbuhannya mau sama ber. Saya berlari keliling lapangan, itu aktif. Tapi kalau kalau pasifnya kan pakaian dicuci saya, itu pasif. Kalau imbuhannya dia atau atau saya terjatuh, saya terasing, itu pasif. Pokoknya dia kalau subjeknya itu pasif atau nggak melakukan tindakan atau dikenai tindakan, berarti dia pasif. Atau lebih gampangnya ingat aja gitu, kalau mau berarti dia kata kerja aksi, kalau diter berarti dia kata kerja pasif. Diter kalau kita aktif. Iya, mau beraktif, diter pasif. Ini kan contohnya lihat lah. Saya menatap keluar jendela. Menatap itu kan imbuhannya Itu kayak juga. Pokoknya yang dua itu kalau bersama itu aktif. Kalau pasif di dengan ter. Kalau pasif ini Di diter gitu. Sebalik. Iya.
Jadi dia bisa, kalau itu objeknya yang dikenai tindakan yang seolah-olah aktif. Terus ada kalimat perintah yang ujungnya pakai tanda seru. Silahkan jawab buku itu, misalnya pakai tanda seru. Itu salah satu jenis konten bahasa yang terdapat di anekdot. Atau misalnya, Pak tolong jawab pertanyaan jaksa gitu kan. Atau silahkan kau ajari keledai itu baca buku gitu. Nah, itu berarti dia kalimat perintah. Atau kalimat seru yang ada pakai kata-kata oh, aduh, wah, akhirnya kau bisa ya ngajari keledai itu baca buku. Nah, itu kalimat seru. Sama-sama pakai tanda seru sih sebenarnya. Kalimat perintah dan kalimat seru itu sama-sama pakai tanda seru. Cuma bedanya kalau imperatif atau perintah dia menginstruksikan sesuatu. Kalau kalimat seru dia sekedar mengekspresi. Oke, ada pertanyaan? Total anak pesantren berarti 5 orang kelas 10. 7 ya. Oke ya, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.